Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita sehat walafiat, dan saya sendiri alhamdulillahirabbil alamin sehat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan komprehensif yang kemarinnya saya mendapatkan judul Merdeka Belajar Antara Retorika dan Aplikasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Deski Apriandi, NIM saya 202207-267. Baik, saya akan lanjutkan tentang pembacaan PPT saya, PowerPoint saya, yaitu dengan judul Merdeka Belajar Antara Retorika dan Aplikasi. Kemerdekaan adalah suatu kata yang tidak asing, yang sering dimaknai dengan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Komponen pendidikan adalah suatu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus saling mendorong atau membantu. Karena bagaimanapun tugas pendidikan adalah bagian mengaplikasikan fungsi sosial. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi semua kita untuk memperolehnya secara adil, layak dan beradab, karena bagaimanapun sudah menjadi cita-cita bangsa kita yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa yang dapat sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Kita ulang. Belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa yang dapat sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, teori belajar andragogi dan penerapannya, konsep andragogi. Yang kedua, sumbangan teori belajar humanistik dan konstruktivistik untuk kemerdekaan belajar. Teori humanistik dan konstruktivistik. Yang ketiga, kemerdekaan belajar prasyarat agar anak gemar belajar. Keempat, Ki Hajar Dewantara dan kemerdekaan belajar mewujudkan kemerdekaan belajar untuk anak. Kelima, solusi program Merdeka Belajar di antara teori dan harapan. Lanjut. Yang pertama yaitu teori belajar andragogi dan penerapannya. Belajar merupakan salah satu kebutuhan manusia penting dalam usahanya untuk mempertahankan hidup. Belajar merupakan salah satu kebutuhan manusia penting dalam usahanya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Istilah pedagogi tersebut berubah, maknanya menjadi ilmu dan seni mengajar.
Konsep andragogi secara bahasa, andragogi berasal dari bahasa Latin, yaitu andros. Andros berarti dewasa dan agogos berarti memimpin atau melayani. Memandang bahwa seorang dikatakan dewasa apabila ia telah mampu melewati masa pendidikan dasar dan telah memiliki kematangan fungsi-fungsi biologis dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan tanggung jawab dan peran dalam kehidupan. Itu kata Darkan Wal dan Mariam Sujana. Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi perlibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, sumbangan teori belajar humanistik dan konstruktivistik untuk kemerdekaan belajar. Teori belajar humanistik. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Teori ini sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Isinya. Tujuan belajar teori ini adalah memanusiakan manusia. Artinya, perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya. Kedua, teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mencapai pengalaman. Peran guru terhadap siswa. Peran guru terhadap siswa. Menumbuhkan kemandirian pada siswa dengan memberikan kesempatan untuk bertindak mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam belajar dengan menyediakan fasilitas yang mendukung dan memberi peluang yang optimal bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membacakan kemerdekaan belajar prasyarat agar anak gemar belajar. Kondisi pendidikan kita saat ini dapat digambarkan sebagai kelas tanpa guru. Betul tidak? Tanpa guru. Muridnya hanya belajar ketika ada guru. Muridnya hanya belajar ketika ada guru saja. Selepas tidak ada guru, para murid-murid langsung ruih atau ribut layaknya seperti pasar. Caranya gitu ya, bila ada anak membandel, orang dewasa atau guru berusaha untuk mengendalikannya dengan ganjaran hukuman. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara dan kemerdekaan belajar. Ki Hajar Dewantara seringkali mengatakan tentang kemerdekaan belajar. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Jadi inilah maksudnya dengan teori dewasa tadi.
mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Selanjutnya, solusi program Merdeka Belajar di antara teori dan harapan. Mendikbud Nadiem Anwar Markim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar sosial nasional (USBN), ujian nasional UN, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan peraturan penerima peserta didik baru PPDB. Selanjutnya, kesimpulannya adalah Merdeka Belajar adalah kebebasan yang harus dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan belajar saat ini menjadi salah satu solusi guna mengatasi permasalahan pendidikan yang begitu kompleks. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.